Hello everyone, kembali bersama saya Tias Cipta. Hari ini kita belajar bersama dari buku Reawaken the Giant Within, Bangkitkan Kembali Raksasa Dalam Diri Anda, yang ditulis oleh Anthony Robbins. Anthony Robbins merupakan motivator, pembicara, pelatih nomor 1 di dunia. Bagi teman-teman yang belum tahu mengenai Anthony Robbins, boleh klik link ini. Kisah hidup Anthony Robbins. Kisah hidup Anthony Robbins. Oke, hari ini kita akan belajar bersama dari buku Reawaken the Giant Within, Bangkitkan Kembali Raksasa Dalam Diri Anda. Dalam buku tersebut ditulis 3 cara yang sangat tepat untuk kita merubah hidup kita menjadi lebih baik. 3 cara yang tepat agar kita dapat menciptakan perubahan yang abadi. 1. Naikkan standar kita. Kita harus menaikkan standar dalam hidup kita mengenai hal-hal yang tidak lagi bisa kita terima, mengenai hal-hal yang tidak lagi dapat kita toleransi, mengenai hal-hal yang tidak lagi kita inginkan dalam hidup kita, dan kita juga harus meningkatkan standar kita mengenai hal-hal yang kita ingin capai, hal-hal yang harus tercapai dalam hidup kita, hal-hal yang harus kita miliki dalam hidup kita, hal-hal yang harus menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sebagai contoh, jika tadinya kita setuju-setuju aja kalau dapat nilainya B, tapi sekarang kita udah nggak suka nih, kita udah nggak setuju sama sekali kalau kita dapat nilai B. Kita harus dapat nilai A di seluruh pelajaran kita. Dan kalau kita sudah memikirkan kita harus mencapai nilai A di seluruh mata pelajaran kita, maka itulah yang akan kita dapat. Jika sebelumnya kita oke aja dengan nilai B, dan maka B lah yang kita dapat. Jika kita ingin mendapatkan nilai A, maka kita harus menaikkan standar kita. Kita nggak setuju lagi kalau kita nilainya B, kita harus nilainya A, maka kita akan mendapatkan nilai A karena kita telah menaikkan standar hidup kita. Kita telah menaikkan apa yang kita setujui untuk kita terima dan apalagi yang tidak dapat kita toleransi dalam hidup kita. Dan kenapa Anthony Robbins bisa menjadi seorang pembicara, motivator, dan pelatih sukses dan pelatih hidup nomor 1 di dunia? Karena beliau telah menaikkan standar hidupnya. Beliau sudah mencatat dalam list dan juga tentunya dalam pikiran dan dalam list mengenai apa aja yang tidak dapat beliau terima, mengenai apa saja yang harus tercapai dalam hidupnya, mengenai apa saja hal-hal yang tidak dapat beliau toleransi lagi dalam hidupnya. Dan karena itulah beliau menjadi pribadi yang sukses. Dan cara kedua, agar kita dapat menciptakan perubahan yang abadi, benar-benar perubahan yang seterusnya, bukan berubah kemudian balik lagi, berubah kemudian kembali lagi, tapi benar-benar berubah seterusnya, berubah ke arah yang positif. Cara kedua agar kita dapat menciptakan perubahan yang abadi adalah dengan memiliki keyakinan. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita mampu, bahwa kita dapat, bahwa kita pasti bisa, bahwa kita pantas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Kalau kita sudah menaikkan standar kita, sebagai contoh, kita ingin diterima bekerja di perusahaan A sebagai contoh, tapi kita nggak yakin kalau kita ini pantas, tapi kita nggak yakin kalau kita bakal diterima, tapi kita nggak yakin kalau kita itu layak, sebagai itu contohnya. Atau kita ingin menjadi orang yang sukses, sukses siapa gitu, kita harus punya panutan dalam hidup kita. Nah, misalnya kita ingin menjadi orang sukses, sukses siapa, sukses A gitu, tapi kita merasa kalau kita itu nggak pantas, terus nggak layak, terus nggak mungkin. Nah, ya nggak terjadi. Gimana caranya kalau kita ingin sukses menggapai apapun yang kita impikan? Kita ingin menjadi sukses seperti orang A, maka kita harus menaikkan standar kita. Itu kan tadi yang poin 1 ya. Setelah kita menaikkan standar kita harus memiliki keyakinan bahwa kita pasti bisa menjadi sesukses A atau bahkan lebih sukses daripada A, bahwa kita pasti berhasil menggapai apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Dan kita juga harus memiliki keyakinan bahwa kita ini pantas, kita deserve, kita layak, kita lebih dari pantas, kita lebih dari layak untuk sukses seperti si A atau bahkan melebihi A. Karena kita pantas,
kita layak, kita pasti bisa, kita yakin kita pasti bisa, dan kita telah memiliki informasi-informasi yang kita butuhkan agar kita menjadi pribadi yang berhasil, maka kita bisa menjadi sesukses A atau bahkan lebih sukses daripada A. Dan kunci yang ketiga untuk menciptakan perubahan yang abadi adalah ubahlah strategi Anda. Jika sebelumnya kita memiliki strategi-strategi yang kurang tepat, yang keliru, yang kurang tepat, nah maka kita harus mengganti strategi-strategi kita agar tujuan kita dapat tercapai. Dan apa sih strategi yang tepat untuk membuat impian kita menjadi kenyataan? Yaitu kita harus mempunyai panutan. Bisa satu orang ataupun beberapa orang yang kita kagumi, yang menjadi panutan kita, yang menjadi contoh kita, yang kita ingin agar kita menjadi orang tersebut, yang kita ingin agar kita sukses seperti orang tersebut. Seperti itu contohnya, bisa satu orang ataupun beberapa orang yang kita jadikan panutan dalam hidup kita. Kemudian kita gali, kita cari tahu apa sih yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sehingga mereka bisa sukses. Apa sih yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut sehingga mereka bisa berhasil? Step by stepnya apa? Sebagai contohnya, pertamanya yang dilakukan oleh orang tersebut adalah satu ini, kemudian keduanya, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Step by stepnya seperti apa? Bagaimana mereka yang sebelumnya bukan apa-apa bisa menjadi siapa-siapa gitu. Yang sebelumnya bukan apa-apa bisa menjadi something. Nah, gimana caranya mereka? How to get there? Nah, itu yang perlu kita pelajari dari orang-orang yang kita jadikan panutan. Gimana cara mereka sukses? Apa kendala yang telah mereka lalui? Apa aja yang mereka lakukan? Termasuk juga buku-buku yang mereka baca, mentor-mentornya siapa, informasi semuanya tentang orang-orang yang menjadi panutannya kita gitu. Nah, dengan demikian kita dapat menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Kita dapat menciptakan perubahan ke arah yang positif. Seperti contohnya, contoh simpel gampangnya adalah sebagai contohnya kita ingin menurunkan berat badan. Berarti di poin 1 berarti kita ingin untuk menurunkan berat badan seperti itu ya. Kemudian keyakinannya gitu, kita yakin kalau kita pasti bisa gitu. Kita yakin kalau kita pasti bisa menurunin berat badan, contoh simpelnya. Dan kemudian yang di poin ketiga strateginya adalah kita cari orang yang bisa turunin berat badan. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga orang tersebut bisa turun berat badannya dan gak balik lagi gitu. Berat badannya tetap proporsional gitu, badannya tetap proporsional, nggak balik lagi ke semula sebelum orang tersebut diet gitu. Nah, itu contoh simpelnya seperti itu. Dan selanjutnya dari buku Reawaken the Giant Within atau Bangkitkan Kembali Raksasa Dalam Diri Anda yang ditulis oleh Anthony Robbins, terdapat 5 hal yang harus kita kuasai dalam hidup kita. Ada 5 hal yang harus kita kuasai dalam hidup kita. Yang pertama, penguasaan perasaan. Penguasaan perasaan, kita harus menguasai perasaan kita, bukan perasaan yang menguasai kita. Kita harus memegang kontrol terhadap perasaan kita, bukan kita yang dikontrol oleh perasaan kita. Coba bayangkan kalau kita sebagai orang dikontrol oleh perasaan kita, perasaan-perasaan yang negatif gitu, terus kita nggak bisa kontrol balik perasaan itu. Ada perasaan-perasaan negatif seperti iri hati, dendam, kebencian, marah, emosi, kecewa, sedih, ingin menangis terus-menerus, merasa tidak berharga, merasa tidak berarti, merasa gagal, merasa bukan siapa-siapa, merasa minder, merasa tidak percaya diri, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tidak menghargai diri sendiri. Coba bayangkan kalau perasaan-perasaan negatif itu menguasai kita dan kita tidak menguasai perasaan-perasaan itu. Kita tentunya akan dikalahkan oleh perasaan-perasaan negatif tersebut. Karena itu kita harus menguasai perasaan kita. Ya, penguasaan perasaan itu sangat penting. Sehingga perasaan marah bisa menjadi perasaan tenang, tidak marah. Perasaan khawatir, perasaan cemas, perasaan takut berubah menjadi perasaan tenang, aman, yakin, percaya
bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Kemudian menguasai perasaan minder, tidak percaya diri, membandingkan diri dengan orang lain, kita kuasai sehingga perasaan kita adalah perasaan yang positif, dimana kita penuh percaya diri, kita tahu betapa berharganya kita tahu bahwa kita sangatlah bernilai, kita tahu bahwa kita sangatlah berharga di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang-orang yang mengasihi kita. Kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan menghargai kita, karena itu kita sangatlah berharga. Kita menyadari bahwa keberhargaan kita itu ada di mata Sang Pencipta kita yang sangat mengasihi kita dan sangat melihat kita sangat berharga. Seperti itu contohnya. Kemudian perasaan merasa tidak berharga, merasa tidak bernilai, kemudian merasa susah move on, merasa dikhianati dan lain sebagainya, kita kontrol. Kita menyadari bahwa kita pasti akan mendapatkan yang lebih baik. Kita menyadari bahwa kesalahan bukan di pihak kita. Kita menyadari bahwa semuanya itu atas izin Tuhan, karena Tuhan sangat sayang sama kita dan ingin memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Dan perasaan tidak percaya sebagai contohnya menjadi perasaan yang memang waspada itu baik, tetapi kita bisa menyortir apa orang ini bisa dipercaya, apa tidak. Kemudian perasaan murung, perasaan sedih berubah menjadi perasaan bahagia, perasaan penuh sukacita, perasaan gembira, perasaan penuh semangat, perasaan yang bahagia dan pengen nyapa orang, ramah, perasaan penuh sukacita, perasaan penuh damai sejahtera, perasaan penuh kebahagiaan, perasaan sangat beruntung, perasaan sangat berharga, perasaan sangat diberkati. Nah, kita harus mengontrol perasaan-perasaan kita. Yang negatif-negatif ini harus kita kontrol dan kita ubah menjadi positif, sehingga kita menjadi pribadi yang bahagia, menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang penuh damai sejahtera. Karena itu kita harus menguasai perasaan kita sebelum perasaan menguasai kita. 2. Penguasaan fisik. Kita perlu untuk menguasai tubuh kita, menguasai fisik kita, dengan cara makan makanan yang sehat, dengan cara makan makanan yang bergizi, dengan cara minum vitamin. Bukan kita yang dikuasai oleh tubuh kita. Kalau kita dikuasai oleh tubuh kita, pengen makan makanan yang nggak sehat, pengen makan makanan yang nggak bergizi, yang penting enak, terus pengen makan banyak banget gitu, makanan yang berlemak gitu sehingga jadi gendut gitu, pengen banget makan makanan yang nggak sehat, pengen banget makan cabai sebanyak-banyaknya, pengen banget makan gorengan sebanyak-banyaknya, terus kita tidak bisa menguasai tubuh kita. Akhirnya kita makan karena kita dikontrol oleh tubuh kita. Tapi kita harus mengontrol tubuh kita harus mengontrol fisik kita harus mengontrol diri kita dengan cara kita memilih makan makanan yang sehat, kita memilih untuk minum vitamin yang bertujuan untuk membuat kita menjadi lebih sehat, yang bertujuan untuk membuat kita menjadi lebih fit. Dan kita mengontrol tubuh kita mengontrol diri kita dengan makan makanan yang bergizi, dengan makan makanan yang sehat dan dalam porsi yang cukup, tidak berlebihan, sehingga kita bisa tetap sehat, bisa tetap fit, dan juga tubuh kita tetap proporsional. 3. Penguasaan hubungan. Kita harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita. Kita perlu untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Tetapi sebelum kita bisa melakukan itu, kita harus terlebih dahulu menjalin hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Karena apabila kita menghargai diri kita sendiri, maka kita mampu untuk menghargai orang lain. Tapi apabila kita tidak mampu untuk menghargai diri kita sendiri, maka kita akan sangat sulit untuk menghargai orang lain. Karena kita tidak bisa memberikan kepada orang lain apa yang tidak bisa kita miliki. Kita tidak mampu untuk memberikan pada orang lain apa yang diri sendiri aja kita nggak punya gitu. Nah, jadi kita harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, menguasai hubungan. Penguasaan hubungan bukan maksudnya kita mengontrol hubungan, mengontrol orang lain itu bukan ya, tetapi kita menjalin hubungan yang baik, menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Dan dimulai dengan kita harus menjalin hubungan yang baik dulu dengan diri kita sendiri dengan cara me time, dengan cara quality time with ourselves,
dengan cara mengasihi diri kita sendiri, baru kita bisa untuk mengasihi orang lain, kita baru bisa untuk menghargai orang lain sebagaimana orang tersebut perlu untuk dihargai, sebagaimana orang tersebut perlu untuk kita respect. Dan penguasaan hubungan juga berarti kita cut off, kita hindari orang-orang yang toxic, kita hindari orang-orang yang racun, kita hindari orang-orang yang memberikan pengaruh yang negatif pada hidup kita. Kita hindari orang-orang yang ingin melihat kita susah dan susah melihat kita bahagia. Kita harus menghindari orang-orang yang seperti itu. Itu yang disebut dengan menguasai hubungan. Kita mengontrol dengan siapa kita bersahabat dan dengan siapa kita tidak mau bersahabat. Kita perlu untuk bersahabat dengan orang-orang yang mengasihi kita, yang menyayangi kita, yang mencintai kita, yang menerima kita apa adanya, yang ingin yang terbaik untuk kita, yang mensupport kita. Dan kita tidak perlu berlama-lama dengan orang-orang yang benci sama kita, yang ingin menghancurkan kita. Ya kita harus jauh-jauh dari orang seperti itu. Atau orang-orang yang pura-pura baik tapi sebenarnya ingin memanfaatkan kita, atau sebenarnya pura-pura baik tapi padahal ingin musuk dari belakang. Kita perlu untuk menghindari orang-orang seperti itu. Dan gimana cara agar kita bisa say no untuk hubungan yang toksik, gimana cara agar kita bisa say no untuk orang-orang yang racun, adalah kembali kita perlu untuk mengasihi diri kita terlebih dahulu. Kita perlu menghargai, menyadari betapa pentingnya kita, menyadari betapa berharganya kita, menyadari betapa berharganya kita, menyadari bahwa kita ini perlu untuk dikasihi, kita ini perlu untuk dicintai. Seperti itu dulu baru kita bisa untuk meng-cut off hubungan dengan orang-orang yang toxic. Karena kalau kita nggak mengasihi diri kita, ya kita malah senang berhubungan dengan orang-orang yang toxic, karena kita juga nggak sayang sama diri kita. Nah, karena itu kita harus mengasihi diri kita harus menerima diri kita padanya, kita harus menghargai diri kita harus peduli pada diri kita harus ingin yang terbaik untuk diri kita. Seperti itu. 4. Penguasaan keuangan. Penguasaan keuangan dalam hal ini berarti kita membeli barang-barang yang kita butuhkan. Kita membeli barang-barang yang kita perlukan, bukan hanya barang-barang yang kita inginkan. Itu belakangan gitu. Kita perlunya fokus untuk membeli barang-barang yang kita butuhkan dulu. Karena kalau kita membeli barang-barang yang kita inginkan, nanti malah barang yang kita butuhkan tidak kebeli. Kita harus hemat, ya, hemat pangkal kaya. Kita tidak perlu membeli sesuatu hanya untuk dilihat orang. Karena keberhargaan diri kita bukan dari apa yang kita pakai. Tuhan menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Ya, dan biasanya orang yang menghargai kita karena kita punya sesuatu, itu bukanlah sahabat sejati. Oke? Nah, jadi kita perlu membeli barang-barang yang kita butuhkan. Dan penguasaan keuangan juga berarti kita tahu informasi-informasi yang kita butuhkan, kita tahu pembelajaran-pembelajaran mengenai melipat gandakan keuangan kita gitu. Kita tahu bagaimana cara untuk melipat gandakan kekayaan kita. Kita tahu bagaimana cara untuk memiliki berbagai macam pemasukan, bukan hanya dari satu macam pemasukan saja. Kita tahu bagaimana cara untuk memiliki passive income. Dan kita tahu bagaimana cara kita untuk melipat gandakan kekayaan kita. Seperti itu. Jadi kita dapat mengatur keuangan kita dengan sangat baik, dan keuangan kita juga terus-menerus bertambah. Uang kita terus bertambah karena kita tahu caranya untuk membuat uang kita bertambah dan bertambah. 5. Penguasaan waktu. Penguasaan waktu ini kembali ke time management. Kita perlu untuk mengelola waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Kita perlu meningkatkan kapasitas diri kita perlu untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Kita perlu untuk mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang penting. Kita perlu untuk melakukan hal-hal yang penting. Seperti itu ya. Jadi kita harus terus produktif. Kita harus mengerjakan hal-hal yang perlu untuk kita kerjakan. Kita harus menjadi orang yang produktif.
yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, yang tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, tapi kita mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk berkembang, untuk bertumbuh, untuk menjadi versi terbaik diri kita, untuk menjadi the best version of ourselves, sehingga kita bisa sangat bangga terhadap diri kita sendiri karena kita telah melakukan yang terbaik setiap harinya, karena kita telah berusaha untuk mengerjakan yang terbaik yang kita bisa, karena kita telah meningkatkan kemampuan diri kita telah belajar sedemikian rupa, kita telah meningkatkan kemampuan kita dengan pesat, dengan sebanyak-banyaknya kita telah meningkatkan kemampuan kita, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kalau kita tidak keras kepada diri kita saat ini, maka dunia yang akan keras kepada kita. Tapi kalau kitanya keras kepada diri kita sendiri, maka dunia akan lembek sama kita. Kalau kitanya gak mau untuk berkembang, maka ya kita akan ketinggalan. Tapi kalau kita terus mengupgrade diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, maka kita tentu dapat menghadapi masalah-masalah apapun yang ada dalam hidup kita dan keluar sebagai pemenang dari masalah tersebut. Dan dalam hidup ini kita seringkali apapun juga yang kita lakukan itu didorong oleh perasaan kita untuk mendapatkan kesenangan dan menghindari kesedihan. Setiap kita pasti ingin untuk meningkatkan kesenangan dan mengurangi kesedihan, ya, untuk orang yang normal. Dan semua orang pasti seperti itu. Sebagai contohnya, kita bisa tahu dari contohnya Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah sosok wanita yang sangat menginspirasi banyak orang. Beliau adalah sosok yang sangat murah hati, yang sangat penyayang, yang sangat penuh kasih, yang sangat memberikan kehidupan gitu, yang sangat membuat orang menjadi lebih bahagia. Dan kenapa beliau melakukan semua itu? Karena beliau didorong oleh perasaan kesenangan. Bagi Bunda Teresa, kesenangan itu berarti menolong orang lain yang membutuhkan. Bahkan beliau sampai pergi ke daerah Kalkuta, di mana banyak pengungsi di daerah sana yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Dan beliau sampai ke tempat situ karena beliau ingin untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Karena beliau merasa apabila beliau dapat mengurangi kesedihan orang lain, maka beliau menjadi bahagia. Apabila beliau melihat orang lain bahagia, maka Bunda Teresa pun bahagia. Apabila Bunda Teresa melihat orang lain sakit-sakitan, Bunda Teresa merasa hatinya sakit. Apabila orang lain sakit-sakitan dan tidak mendapat pertolongan, maka Bunda Teresa menjadi sangat sedih. Dan bagi Bunda Teresa, kesenangan adalah apabila beliau dapat menolong orang lain untuk mengurangi rasa sakit mereka. Dan apabila Bunda Teresa bisa melihat orang lain tersenyum bahagia, itu merupakan hal yang membahagiakan dalam hidup Bunda Teresa. Dan karena itulah beliau lakukan hal itu. Dan apa bagi Bunda Teresa, apa sih yang merupakan kepedihan atau kesedihan bagi Bunda Teresa? Bagi Bunda Teresa, kepedihan dan kesedihan adalah pada saat melihat orang lain menderita, pada saat melihat orang lain sakit-sakitan, pada saat melihat orang lain sakit tapi tidak tertolong, pada saat melihat orang lain hidupnya sedih, sakit, menderita. Itu merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi Bunda Teresa. Dan itulah yang mendorong Bunda Teresa untuk menolong orang lain. Jadi apa yang Bunda Teresa lakukan? Karena didorong oleh perasaan kesenangannya untuk melihat orang lain bahagia, dan perasaan kesedihannya apabila melihat orang lain sedih dan sakit. Dan sebagai contohnya, Anthony Robbins. Anthony Robbins merasa hal yang membahagiakan dalam hidupnya apabila dia dapat berdampak positif bagi hidup orang lain, apabila dia dapat membuat perubahan di dunia ini, apabila beliau dapat membuat orang lain menjadi lebih berhasil, menjadi lebih sukses, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih mempunyai makna dalam kehidupannya, mengerti tujuan hidupnya, mengerti kenapa orang tersebut harus ada di dunia ini. Bagi Anthony Robbins, itulah kebahagiaannya apabila Anthony Robbins dapat berdampak positif bagi hidup orang lain, apabila Anthony Robbins dapat mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik, menjadi lebih produktif, menjadi lebih luar biasa, menjadi lebih sukses, menjadi lebih berhasil. Itu merupakan kebahagiaan bagi Anthony Robbins. Dan hal yang menyedihkan bagi Anthony Robbins adalah apabila orang lain sedih, kecewa, terpuruk, dan tidak mendapatkan bantuan.
Dan karena itulah Anthony Robbins menjadi motivator, menjadi pembicara, menjadi pelatih nomor 1 di dunia. Karena beliau ingin untuk mendapatkan kesenangan dari menginspirasi orang lain, menolong orang lain, dan juga beliau ingin menghindari kepedihan dari tidak melakukan apa-apa untuk menolong orang lain. Dan sebagai contoh lainnya, pada waktu Anthony Robbins kecil, Anthony Robbins merasa bahwa ayahnya tuh seneng banget minum bir dan merasa bahagia gitu pada saat minum bir gitu. Nah, Anthony Robbins merasa bahwa oh jadi kalau minum bir itu berarti bahagia gitu. Beliau langsung menghubungkan itu dengan hal yang membuat senang adalah minum bir, dan hal yang membuat sedih apabila tidak minum bir. Karena ayahnya terlihat sangat bahagia pada saat minum bir, dan karena itu waktu Anthony Robbins kecil, Anthony Robbins minta kepada ibunya untuk membelikannya bir. Tapi ibunya menolak, ibu tidak mau untuk memberikannya bir. Tapi ibunya tahu bahwa Anthony Robbins ini pasti tetap akan minta gitu bir sampai dapat. Kalau misalkan pola pikir dari Anthony Robbins tidak diubah. Karena itu suatu hari ibunya membelikan Anthony Robbins bir dan bilang, oke, kamu boleh untuk minum bir. Tapi dengan satu syarat, kamu harus minum bir seperti ayahmu. Anthony Robbins tanya, maksudnya bagaimana ya? Maksudnya, ayah kamu biasa kan minum langsung 6 kaleng bir sekaligus. Dan itu yang harus kamu lakukan. Dan Anthony Robbins bilang, oke, nggak masalah. Kemudian Anthony Robbins minum. Pas baru minum, loh kok nggak enak ya rasanya ya? Ternyata nggak seperti yang dia pikirkan gitu. Nggak enak nih rasa bir nih. Akhirnya dia minum. Udah selesai, dia bilang, saya udah kenyang bu, saya nggak mau minum lagi. Ibunya bilang, nggak bisa. Kamu harus minum seperti ayahmu. Harus minum 6 kaleng. Akhirnya Anthony Robbins coba minum yang kedua, yang ketiga, udah berkembang, aduh bu, tolong saya tidak mau minum lagi. Tidak bisa, kamu harus sampai habis gitu. Baru minum yang keempat, akhirnya sudah tidak kuat dan muntah. Dan proses muntah itu begitu menjijikan bagi Anthony Robbins, sangat menggelikan, sangat menjijikan. Dan apalagi membersihkan muntahannya itu sangat menjijikan dan menggelikan bagi Anthony Robbins. Dan sejak saat itu pola pikir Anthony Robbins langsung berubah. Ternyata minum bir itu tidak enak, menyedihkan, mengerikan, menjijikan. Dan yang enak itu adalah tidak minum bir, tidak mencium bau bir. Gitu. Nah, jadi setiap kita itu berubah atau bertindak atau melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita rasa memberikan kebahagiaan untuk kita, dan apa yang kita menghindari hal yang membuat kita sedih. Dan kenapa sih banyak orang mencoba diet itu kemudian berhasil ya, badannya udah lebih langsing gitu, udah lebih kurus, terus nggak lama kemudian balik lagi ke asal, dia udah kurus jadi gendut lagi. Dietnya berhasil tapi balik lagi gitu, berhasil tapi sementara. Kenapa? Karena pola pikirnya itu belum berubah. Sebagai contohnya, pola pikir apa yang belum berubah? Pikir senang gitu ya, berpikir bahagia itu, kesenangan atau kebahagiaannya itu apabila bisa makan makanan yang enak, bisa makan makanan yang mahal, dan bisa makan sepuas-puasnya, bisa makan sebanyak-banyaknya. Dan hal yang menyedihkan apabila tidak bisa makan makanan yang enak, apabila mesti makan sayur-sayuran, apabila nggak boleh makan daging, apabila makan harus dibatasi, apabila nggak bisa makan goreng-gorengan, apabila nggak bisa makan sambal sebanyak-banyaknya, apabila nggak bisa makan sebanyak-banyaknya. Dan karena itulah pada saat lagi diet menderita banget rasanya. Ya udah, yang penting kurus gitu ya. Makannya dikit aja. Pas diet itu menderita gitu. Yang harus diubah adalah pola pikirnya, pola pikir seperti apa gitu. Jadi pola pikir dimana perasaan bahagia, perasaan happy ya, perasaan happy atau bahagia itu adalah apabila makan makanan yang sehat, apabila langsing, apabila menarik, apabila langsing, tubuhnya proporsional, jadi menarik, jadi lebih percaya diri, jadi lebih merasa dirinya berharga, harga diri terangkat, lebih merasa berharga, dan juga merasa bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa mengontrol fisiknya sendiri, dan bisa say no untuk makan makanan yang tidak sehat, dan bisa say no untuk makan makanan yang berlemak. Itu yang merupakan hal yang membahagiakan. Dan hal yang menyedihkan apabila
makan kebanyakan, makan banyak jadi gendut. Apabila makan banyak jadi nggak sehat. Apabila makan cabai kebanyakan jadi nggak sehat. Apabila makan makanan yang berlemak jadi nggak sehat. Apabila makan terlalu banyak daging jadi kolesterol. Apabila makan terlalu banyak jadinya gendut, jadinya nggak menarik. Seperti itu. Jadi dengan demikian kita bisa say no untuk makan makanan yang tidak sehat, dan kita bisa say yes untuk makan makanan yang sehat, karena kita ingin menjadi langsing, karena kita ingin menjadi menarik, karena kita ingin menjadi proporsional, karena kita ingin menjadi harga dirinya terangkat, karena kita ingin lebih bangga dengan diri kita sendiri, karena kita ingin lebih percaya pada diri kita sendiri, kita ingin lebih pede, kita ingin lebih menarik, kita ingin lebih mempesona, kita ingin lebih baik gitu, kita ingin dapat mengontrol hidup kita, kita ingin dapat mengontrol fisik kita ingin dapat mengontrol tubuh kita, dan kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi, inside out, baik dalam maupun luar, baik dalam maupun penampilannya. Oke, that's all for today. Ini baru part 1 ya teman-teman, nanti saya akan buat jadi 3 part ya, ini akan berlanjut. Dan please like, subscribe, tekan tombol loncengnya, komen apa yang teman-teman pelajari dari sharing hari ini, apa yang teman-teman pelajari dari buku Reawaken the Giant Within, bangkitkan rasa sedalam diri Anda. Apa yang teman-teman pelajarin dari apa yang sudah saya sharingkan dari buku tersebut gitu. Apa sih yang menarik menurut teman-teman? Boleh komen di bawah ini, dan juga please like, subscribe, tekan tombol loncengnya, komen dan share sebanyak-banyaknya. Thank you so much. See you.